Oke, anak-anak yang mau infak silakan. Ini Jumat berkah. Ya, setiap hari Jumat anak-anak kegiatan beramal. Sudah. Tadi dulu deh. Silakan Kak Emil disiapkan. Siap, berdoa mulai. Anak-anak masih ingat? Oh ya, sekarang coba Bu Guru mau tanya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Coba masih ingat enggak? Kemarin anak-anak belajar apa sama Bu Becky? Matematika. Ya, tentang apa matematikanya sayang? Perkalian bersusun. Masih ingat perkaliannya? Coba Bu Guru tes, masih ingat enggak? 8 kali 8 berapa? 60. Kalau 9 kali 9? Tepuk tangan buat anak-anak semua. Sekarang kemarin Bu Guru kasih PR ya. Sudah dikerjakan belum PR-nya sayang? Sudah. Bisa tidak mengerjakannya? Bisa. Siap. Sekarang coba dikeluarin semua PR-nya. Sudah semua PR-nya. Ya. Mana ya? Oh ini. Oke. Mana Bu PR-nya Nan? Nggak dikerjakan. Kenapa tuh nggak dikerjakan? Aku main HP. Menurut Haris, apa yang dilakukan Haris itu benar apa salah? Salah kan kemarin sudah ada keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan. Kalau dikasih PR sama ibu guru harus bagaimana Nah? Dikerjakan. Nah sekarang hari ini Harisnya mengerjakan PR tidak? Tidak. Jadi bagaimana menurut Haris kalau tidak mengerjakan PR itu? Sebaiknya dikerjakan. Kemudian boleh tidak sih Nah main HP tuh? Ya boleh. Kalau mau main HP, anak-anak boleh tidak main HP? Iya. Kalau sekali-kali misalnya waktunya kosong tidak mengganggu pelajaran boleh ya, tapi asal tidak mengganggu pelajaran. Ya, jadi Haris boleh main HP.
tapi harus melihat. Nah, jangan lama-lama main HP ya, nanti matanya rusak. Nah, coba sekarang Haris punya konsekuensi apa nih? Punya janji apa untuk PR selanjutnya? Akan mengerjakan PR ya. Bisa berjanji Haris? Ya, oke. Tos dulu. Ya, janji ya. Oke, siap. Yang lain dikerjakan semua? Tepuk tangan buat anak-anak yang sudah rajin, yang hebat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Kepandian dan rekan-rekan guru-guru SDN 2 Kepandian yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk bisa mengikuti kegiatan saya, yaitu dalam rangka untuk sosialisasi kegiatan sosialisasi budaya positif yang biasa dilaksanakan di SD kita. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, marilah kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan dukungannya hari ini. Masih bisa semangat walaupun hari sudah siang, tapi masih memberikan support untuk saya dalam maju menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan sukses selesai sampai menjadi guru penggerak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tema hari ini adalah tentang budaya positif yang biasa mungkin sering kita laksanakan di SD kita. Kita nanti mulai saja dengan menyimak bersama-sama di PowerPoint. Tapi sebelumnya Ibu dan Bapak, saya ada sesuatu hal ingin menerangkan, yaitu yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan sebelum awal kegiatan. Jadi bukan hanya kegiatan kita mengajar, tapi di dalam kegiatan kalau misalnya diskusi dan apapun kita bisa diterapkan. Artinya biar kita merasakan sama-sama ada pertanggungjawaban, ada rasa memiliki bahwa ini bukan acara penyelenggara atau panitia, tetapi acara kita bersama. Jadi di dalam keyakinan kelas ini nanti silakan dibantu untuk menulis peserta. Kalau harus boleh, karena memang harus ya langsung melaksanakan adalah pesertanya. Kalau kita di sekolah mungkin adalah boleh, yang menulis adalah siswanya atau tulis boleh. Silakan sebelum kegiatan ini kesepakatan 1 jam ke depan dalam kita mendiskusikan budaya positif ini. Ya, ini silakan Ibu dan Bapak. Tidak berbicara mungkin, tidak ngobrol, tidak ngobrol dan tidak ngobrol atau berbicara ketika samaan ya.
Selanjutnya apa lagi Ibu dan Bapak? Mungkin ketika mengajukan pertanyaan dengan kode apa mengacungkan tangan ya, boleh. Sebelum bertanya, yang masuk pada poin 3 itu. Sudah masuk poin 3. Sebelum bertanya atau berpendapat memberikan ini PowerPoint yang menyusun ini saya sendiri ya, Ibu Nurbaiti, SDN 2 Kepandean sebagai calon guru penggerak angkatan 7, budaya positif dalam aksi nyata modul 1 titik 4. Ini adalah saya untuk dalam rangka mengerjakan tugas sebagai guru penggerak, yaitu aksi nyata 1.4, yaitu dalam budaya positif. Jadi tema hari ini tentang tujuannya, yaitu dapat melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan harapan anak-anak memiliki karakter yang kuat sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan untuk menerapkan budaya positif di sini adalah sasarannya adalah supaya kita memiliki profil pelajar Pancasila. Lanjut, next. Kemudian budaya positif sendiri adalah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lihat poin-poinnya ada apa sih dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin poin yang pertama ini Ibu dan Bapak mungkin sudah melaksanakannya ya. Ya sudah, insya Allah ya, dan pasti karena contohnya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap pagi kita mengajak anak-anak apa Ibu dan Bapak? Berdoa, mengaji. Ya, kemudian di sini juga ada berakhlak mulia juga pembiasaan sikap perilaku yang sopan santun dengan istilah S5 ya, 5S-nya. Ya. Sopan santun. Ya. Jadi kita sudah setiap hari melaksanakan itu. Dan jadi yang pertama Ibu ya, Insyaallah. ya berarti guru SD 2 Kepandean ini hebat luar biasa. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri, apakah anak-anak kita sudah mandiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah? Belum. Ada yang masih nangis, kan mengerjakan tugas sendiri, tidak harus nangis mencari mama kalau mau mengerjakan atau boleh. Ya. Jadi itu definisi mandiri, anak-anak sudah bisa melaksanakan tugasnya sendiri. Ada yang masih nangis di murid. Dan yang ketiga di sini ada gotong royong. Coba kita evaluasi kembali, apakah sudah melaksanakan gotong royong ya di SD kita? Pembiasaan. Ya, kerjasama termasuk juga ya. Bapak piket. Terus apa lagi? Diskusi kelompok. Gotong royong juga ada diskusi kelompok. Boleh bisa karena harus ada kolaborasi dengan teman-teman sejawatnya, itu juga masuk ya. Oke, berarti juga sudah tercapai ya nih Bunda. Alhamdulillah guru-gurunya luar biasa semua sudah menerapkan nih gotong royongnya. Kemudian yang keempat bineka global. Kebinekaan ya. Kebinekaan global maksudnya kita itu sudah diajak berpikir untuk masa yang ke depan, masa hari ini, masa yang ke depan, artinya sudah mengikuti zaman yang ada. Jadi sudah tidak anak-anak yang tertinggal lagi, anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan zaman yang sekarang. Itu maksudnya perkembangannya bisa mengikuti. Itu maksudnya anak-anak sudah mengikuti kondisi global itu ya, anak-anak Ibu dan Bapak ya. Contohnya apa Ibu? Penggunaan gadget. Ya, HP. Apakah anak-anak kita sering atau jarang atau bagaimana dengan HP? Bukan sering lagi Bu ya. Hampir bahkan mungkin dilupakannya ibu guru dan orang tuanya, mungkin lebih memilih HP untuk anak-anak. Asal kita arahkan ya ibu ya, penggunaannya yang bijak kepada anak-anak, waktunya belajar, waktunya artinya diawasi dalam pengawasan seperti itu. Oke, berarti kita juga sudah tercapai. Kemudian bernalar kritis anak-anak sudah berpikir, sudah mampu mengeluarkan pendapat sendiri, sudah mampu berpikir harus bagaimana saya itu, harus kemudian harus melakukan apa, harus
misalnya ada teman yang tidak cocok dengan dirinya, dia mampu berpendapat, dia mampu mengungkapkan keinginannya sendiri, mampu menunjukkan jati dirinya sendiri, seperti itu. Jadi bernalar kritis dengan kemampuan kognitif yang artinya yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Apakah anak-anak kita ada yang seperti itu, Ibu dan Bapak di kelas? Ada beberapa. Ada pasti ya Bu ya. Mungkin kan karakter anak berbeda-beda, kemampuan juga ada yang berbeda-beda. Mungkin ada yang nonjol di kognitifnya, mungkin afektifnya atau sepeda motornya. Ya mungkin ini lebih ke kognitifnya dan keterampilannya berpikir kritis ini. Oke, kemudian kreatif. Nih Om Ade nih, pakarnya guru kesenian. Mungkin lebih diarahkan ke kreatif. Berarti apa itu Bu kreatif itu? Yang membuat kata-kata. Ya. Ya, anak-anak mampu ya Bu ya, mampu mengeksplor dirinya, kemampuannya seperti itu ya, kreatif, mampu menciptakan sesuatu hal yang baru seperti itu ya, baik bentuk keterampilan, bentuk pengetahuan dan sebagainya. Oke, next ya keberaniannya juga. Oke, siap. Berarti alhamdulillah murid dan guru-guru SDN 2 Kepandian sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila? Guru-guru hebat sudah SDN Kepandian. Dan kita memiliki budaya positif dapat melaksanakan apabila lingkungan sendiri adalah lingkungan yang positif, yaitu salah satu strategi yang kita tinjau dan terapkan kedisiplinan di sekolah. Apakah sudah efektif atau perlu ditinjau kembali? Nanti kita sama-sama refleksi ya Bu ya. Lanjut Pak. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah definisi daripada budaya positif tersendiri, artinya memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu ya. Kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini kebajikannya yang melalui sebuah perubahan. Nanti perubahannya yang seperti apa? Nanti ada poin-poin tersendiri yang akan yang dinamakan mereka atau guru-guru serta murid-murid bahwa dia itu mampu sudah melaksanakan budaya positif. Teori kontrol ada 3 motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas. Nah yang tadi kita terapkan dan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah teori kontrol yang disampaikan yang ditulis oleh Dr. William Glasser. Oke ya, guru mengontrol murid. Jadi para ahli ini sudah risetnya, sudah melakukan penelitiannya, Ibu dan Bapak. Ternyata dalam pembiasaan kita guru di sekolah, mau tidak mau sadar tidak sadar, kalau guru itu mengontrol murid, ya dan tidak sih Ibu dan Bapak? Iya, itu. Dan memang harus ya Bu ya. Artinya kita ambil positif. Sisi positifnya dia mengontrol itu dalam arti membimbing, mengarahkan apabila ada anak yang melakukan hal yang kurang baik, tidak pas, tidak sehat, maka kita arahkan, kita luruskan, kita benarkan, seperti itu ya tujuannya seperti itu. Jadi di sini adalah bahwa guru itu dapat dan mampu mengontrol murid seperti itu. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa maksudnya? Maksud poin yang kedua itu adalah ada penguatan positif dan bermanfaat. Jadi apabila Ibu dan Bapak guru dapat melakukan sesuatu hal yang positif baik dari ucapan, omongan, pasti ada memiliki penguatan, jadi sangat bermanfaat untuk dirinya. Artinya misalnya begini, mungkin bersambung dengan yang ketiga adalah apabila yang guru ini melakukan kritik membuat orang merasa bersalah atau penguatan karakter. Jadi kalau penguatan karakter bisa positif dan negatif. Jadi begini Bu dan Bapak, kalau kita ingat dulu masa-masa kita SD kecil, apa yang teringat di dalam penguatan otak kita? Pasti yang satu hal adalah peristiwa yang positif, yang kedua adalah peristiwa yang negatif. Itu yang bikin kita penguatan. Jadi kalau bisa sebaiknya dalam teori ini kata ini William ini bahwa ya kita sebagai guru
tidak sadar sudah melakukan keduanya itu. Kita pernah nggak ibu dan bapak, hei kamu kalau nggak bisa anak tuh, hei kamu tuh goblok sekali, seperti itu. Mungkin barangkali ada yang masih seperti itu. Ya itu berarti mungkin pendidikan yang masih zaman Belanda ya Bu ya, dengan caci maki ya, dengan merendahkan murid kita. Nah, mudah-mudahan saya yakin dan guru-guru di sini tidak ada yang melakukan itu. Ya. Sekarang sih kasih sayang dan cinta kasih. Ya siap. Pastinya juga sayang, Bu. Harus dengan kasih sayang. Dengan apa lagi ini, Pak Dian? Sayang. Ya, jadi mungkin yang kedua poinnya mungkin yang penguatan positifnya ya punya seperti itu. Jadi penguatan positif berarti ya nang pinter, kasih semangat, kasih ucapan atau misalnya dia ada yang anak yang tidak bisa, sebaiknya kamu ya belajar ya, sini Bu ajarin. Artinya dengan bagaimanapun kondisi anak, kemampuan anak, tetap guru harus menahan Emosi. walaupun ya seperti Majas misalnya ya, misalnya aduh bocah ide. ya dengan bahasa majas kebalikannya mungkin Ya, anonim. ya pintar sekali adik bocah pintar biasanya begitu berdahara artinya mau pondok kayak aduh kayak terperangkap ya Masih bocah ganteng. bocah kaset ya bocah pintar seperti itu ya itu bisa digunakan karena anak-anak juga pasti bisa merasakan sendiri ya. Oke lanjut kita lanjut keempat adalah langsung guru mengilustrasikan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar nggak sih Bu dan Bapak? Kalau sebenarnya orang dewasa itu masih suka sering maksa-maksa anak-anak, walaupun murid ataupun kita anak-anak di rumah ya harus begini, pakai baju gak masalah di rumah ya, pakai baju maunya ya pink terus, padahal kan sering dipakai, udah jangan pakai baju itu kita ribut dengan anak. Itu secara tidak langsung itu sebenarnya sudah memaksa kehendak anak-anak sukanya waktunya pink, padahal ya apinya kan banyak warna lain. Atau misalnya di sekolah kan anak gak suka matematik, tapi kamu harus belajar begitu. Saya sukanya menari kan seperti itu ya Ibu dan Bapak. Jadi di sini menggambarkan teori kontrol ini adalah guru itu masih melakukan hal-hal seperti itu. Oke, next nah. Nah, ini yang ketiga adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut dari dosen atau bisa menjadi Ibu dan Bapak. Kadang ya kita itu sering merasakan sudah benar dalam menghadapi menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Saya sendiri juga atau mungkin ibu-ibu yang lain sudah merasa tindakan kita itu sudah, apa yang saya lakukan itu sudah benar, sudah pas, sudah apa yang saya lakukan sudah sesuai. Padahal di dalam teori 3 motivasi ini kita simak. Yang pertama adalah kita sebagai guru tidak boleh melakukan hukuman. Loh, bikin anak tidak nyaman. Hukuman itu seperti apa? Hukuman itu ada 2, baik secara psikis, beban psikologis, beban mental anak dengan cara dimarah-marahin atau dijudge atau misalnya semacam. Anak-anak tahu nggak sih misalnya contohnya, tahu ibu tuh 7 keliling pusing gara-gara kamunya ini malas atau nakal seperti itu. Jadi mengklaim bahwa kesalahan itu karena anak seperti itu nggak boleh ya anak, atau menjudge anak kamu tuh gimana sih bodoh sekali atau sebagaimana itu seperti itu adalah itu hukuman fisik Ibu dan Bapak, nggak boleh. Apalagi itu hukuman psikologis ya, psikis itu seperti itu ya, beban mental, moral anak direndahkan oleh guru itu sangat tidak baik. Kemudian fisik, yang jelas kalau fisik mah ada hukumannya ya Bu ya, ada peraturan perundang-undangnya ya, bisa dipenjarakan, nanti bahaya Ibu dan Bapak. Jangan main fisik kekerasan ya, mencubit, menjewer. Kita lagi kecil mah masih suka begitu ya kalau bapak guru tuh ya, ingat nggak ada yang di apa ininya tuh? Dipirit. Om Ade masih pernah kah? Pernah sering ya, sering apa pernah? Ya seperti itu. Alhamdulillah, tapi Ibu dan Bapak tidak melakukan hal itu kan? Tidak. Amin, tidaklah. Memang guru pandai ini hebat semua, luar biasa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu dan Bapak, jadi 3 motivasi. Yang kedua ini adalah katanya mendapatkan imbalan dan penghargaan.
dahulu pendidikan yang pernah kita kenal atau kita tahu ketika kita mungkin masa-masa kuliah bahwa kita memberi hadiah kepada murid itu sah saja, katanya boleh-boleh saja. Tetapi ini menurut Diana ini, ya menurut Diana ini, Ibu dan Bapak katanya pendidikan yang pembiasaan memberikan hadiah ini akan berdampak anak. Jadi anak itu selalu kalau mengerjakan sesuatu memberikan mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu. Jadi menurut teori ini terbantahkan, artinya tidak baik dilakukan. Jadi sedangkan kita udah pembiasa seperti budaya yang terbiasa ya punya hal seperti itu, kalau anak bagus, keren, kasih motivasi, kasih hadiah, pensil satu apa. Jadi itu pasti ribet ya, artinya penghargaan. Tapi dalam teori seperti ini terbantahkan, artinya tidak mendidik anak. Akhirnya nanti anak melakukan sesuatu hal karena ada sesuatu lagi. Nanti akan berdampak ketika dewasa, di sini akan tumbuh anak-anak yang korupsi, Ya, betul. tumbuh anak-anak yang nanti jadi pejabat besar-besar. Akhirnya kalau dia bekerja, ya bukan karena Allah, bukan lillah lagi, tetapi mengharapkan sesuatu imbalan. Kalau tidak memberikan sesuatu, ya dia tidak dikerjakan. Jadi di sini, jadi ini ada sebuah kekeliruan terhadap kita ya Ibu dan Bapak. Jadi mungkin budaya-budaya seperti ini, setelah saya pribadi pun setelah mempelajari hal ini ya dikurangilah kalau tidak dihilangkan. Artinya kita memberi pembelajaran anak yang terutama adalah yang ketiga itu menjadi orang yang ingin mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Artinya yang ketiga itu adalah melakukan sesuatu pekerjaan tapi berdasarkan kesadaran diri sendiri, bukan karena pengen dipuji sama ibu kepala sekolah atau pengen dipuji sama ibu guru, ada Bu Betty, ada Ibu Iis rapi, tapi kalau nggak ada dibantu. Nah itu di sini berarti motivasi anak ada yang salah sebelumnya. Jadi belum ada kesadaran diri sendiri untuk merapi, untuk melakukan pekerjaan tugas-tugasnya. Mungkin motivasi ini, pembelajaran ini mungkin bagi kita umat Islam tidak asing ya. Mungkin ada guru agama yang mungkin paling paham. Artinya kita dalam Islam konsep ini sudah kita ajarkan bahwa sesuatu hal kalau melakukan pekerjaan jangan berdasarkan apa-apa, jangan karena orang lain ibarat sesuatu, tetapi diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi sebenarnya para ahli ini kutipan-kutipannya kalau disimak ya sebenarnya hadis Rasulullah semua Ibu dan Bapak. Cuman karena mereka yang mengeksplor jadi itu karya dia. Tapi kalau umat kita umat Islam mungkin sudah tidak aneh lagi ya Bu ya, sudah kita laksanakan seperti itu. Sudah biasa. Oke, lanjut next lah. Nah ini Bu tadi yang kita terapkan sebelum diskusi adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat untuk menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam, lebih tergerak, bersemangat dan menjalankan keyakinannya. Jadi artinya untuk melakukan sesuatu hal pekerjaan, misalnya di kelas kita terapkan ke sekolah aja murid ya, misalnya pembelajaran, anak-anak itu bukan hanya secara lisan, anak-anak nanti dikerjakan ya, nanti harus tertib ya, nanti dikumpulkan, belajar mandiri ya, jangan ribut ya. Itu jadi tidak cukup hanya tersirat. Jadi supaya anak ini merasa ada keterikatan, oh itu kan jadi saya, oh itu saya yang menulis sendiri di papan tulis, oh iya aku sudah berjanji seperti itu. Berarti ada untuk memacu anak untuk mengajari anak untuk kedisiplinan, melaksanakan kedisiplinan apa yang diterapkan hari itu. Jadi biasakan katanya Ibu dan Bapak untuk mengajar itu sebelum mengajar dilakukan ini keyakinan kelas. Misalnya kalau untuk murid pertama harus bagaimana mengerjakan tugas dengan tertib, tulis, jangan lari-lari di kelas. Kemarin ya dia ya anak kelas 3 super Bu, wah ramai Bu, pokoknya paling senang naik-naik di meja. Tapi alhamdulillah Bunda setelah saya sering melakukan ada kesepakatan kelas, akhirnya yang lain juga kadang ada yang melihat, kita kan sudah sepakat jangan lari-lari di kelas. Oh iya Bu, itu Bu tidak janjinya Bu, seperti itu. Jadi anak-anak dan teman-temannya sendiri Ibu dan Bapak yang saling mengoreksi, mengingatkan ya.
Jadi ini bisa melatih murid-murid kita untuk belajar disiplin, merasakan oh ini adalah ya tanggung jawab saya sendiri, ini adalah ya komitmen saya, jadi membuat komitmen sendiri. Paham? Ada yang ditanyakan? Jelas sekali. Tentang keyakinan kelas? Ada ya? Ya tepuk tangan dulu lah untuk guru-guru hebat SDN 2 Kepandian. Lanjut next. Nah di sini Ibu Bapak ada di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu poin-poinnya adalah ada apa dengan kebutuhan dasar manusia? Kata para ahli bahwa Ibu dan Bapak, setiap anak apabila sudah terlaksana kebutuhan dasar manusia ini, maka anak-anak ini akan dengan mudah melaksanakan budaya-budaya positif. Jadi kalau ada anak yang ingkar, ada anak yang melanggar budaya positif, misalnya dia memukul teman, dia melakukan mencuri, terus apalagi itu kenakalan anak, bohong atau apalagi, misalnya tidak mengerjakan PR atau berantem atau sebagainya, atau berkata-kata kotor, berarti ada yang salah, ada kebutuhan yang belum tercapai, yang belum terlaksana. Ada apa sih dengan kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu setiap anak itu harus memiliki ada tempat tinggal, tempat tinggal di rumah. Anak itu harus tinggal di rumah. Artinya jangan tinggal di pinggir jalan, ya. Ada perlindungan, ada tempat tinggal, ada pakaian yang mereka gunakan, ada sepatu, ada tas, kebutuhan primer, sekunder, seperti itu. Harus anak-anak sudah mendapatkan itu. Mungkin anak-anak sudah dapatkan ya Ibu dan Bapak ya? Sudah. Cuman mungkin porsinya berbeda-beda. Ada yang sepatunya mereknya bagus, mungkin ada yang bajunya bermerek, ada yang mungkin ya ada yang ekonominya kelas rendah, mungkin yang ya mungkin ada yang sisa-sisanya, ada yang warna putihnya sudah berwarna krem seperti itu. Tapi di sini anak harus mendapatkan kebutuhan itu seperti itu. Yang kedua adalah diberikan rasa kasih sayang dari om adik, kasih sayang, perhatian dari siapa? Dari keluarga di rumah, dari guru-guru. So Ibu dan Bapak, kalau kita amati banyak permasalahan murid, kalau kita dianalisis ya Bu ya, dilihat itu biasanya orang tuanya itu yang bermasalah. Ya tidak sih Ibu dan Bapak? Banyak, ada sendiri. Nah, TKI, broken orang tuanya Iya ada yang ditanyain tuh, tidurnya depan jadi ruang tamu, anaknya kan ngantuk aja. Iya. Keluarganya banyak, ada 9 orang, Iya. Jadi ngantuk lain. Oh, nah itu salah satunya Bu ya. Berarti itu karena kebutuhan yang satunya tidak terpenuhi ya, jadi berdampak dengan sekolahnya ngantuk, belajarnya males, jadi berarti ini sangat masuk ya Bu ya dengan keseharian. Besok Ibu juga silakan. Berarti anak yang bermasalah ini coba dianalisis termasuk kebutuhan apa yang belum terlaksana seperti itu. Ada lagi yang dulu. Kemudian penguasaan. Ini anak-anaknya penguasaan atau kekuasaan. Jadi dalam diri anak itu Ibu dan Bapak ada yang memiliki karakter seperti ya ingin berkuasa, berarti ada jiwa kepemimpinannya. Jadi misalnya ada apa-apa, ini punya saya, jadi mungkin apa-apa pengennya miliki dia. Ini saya dulu Bu, ini punya saya Bu, saya yang maju duluan Bu, saya dulu Bu, saya yang memilih dulu Bu. Nah adakah Ibu dan Bapak anak-anak kita yang memiliki karakter seperti itu? Nah ini berarti anak-anak yang memiliki karakter kekuasaan atau penguasa. Kadang-kadang di rumah ada tekanan. Ya. Kalau tidak bisa melawan, Ya. atau keluarga yang lebih kuat, jadi rumah diambiaskan di sekolah seperti itu. Ya banyak ya Ibu dan Bapak seperti itu ya. Nah berarti ini ada yang salah dari proses pendidikannya bagi rumah, terutama dari rumah ya Ibu dan Bapak ya, yang berefek ke sekolah. Ya kemudian ini di sini yang keempat ada kebebasan. Kebebasan artinya di sini ada seperti tadi juga Bunda ngomong, ada tekanan. Artinya anak itu mungkin di rumah ada yang banyak aturan, harus A, harus B, harus C. Artinya jadi anak yang merasa
tertekan, tidak ada kebebasan, tidak ada memilih. Dan anak itu capek, harus les piano, les bahasa Inggris segala, les matematika. Emang kerjaan orang tua. Banyak les ya Bu ya, akhirnya anaknya pintar kelas nanti ya. Seperti itu. Nah, ini anaknya hal seperti ini Ibu dan Bapak artinya berilah anak kebebasan. Anak itu kata tadi dari tadi awal tujuan pembelajaran kita bersama si Ki Hajar Dewantara bahwa arti ini berhak untuk mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk dunia dan akhirat. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan kesenangan dengan cara apa? Biar anak itu memilih kodratnya sendiri. Jadi Ibu dan Bapak, anak itu kita guru itu hanya menebalkan. Ketika dia lahir itu sudah ada kodratnya, artinya sudah ada bayang-bayangnya, sudah ada garisnya. Kita hanya menebalkan saja. Hal ini juga sebenarnya ya Pak Ustadz sudah diterapkan dalam Islam ya Pak Ustadz ya. Ya ketika kita ruh di dalam kandungan 4 bulan, Allah sudah menentukan kan takdirnya, sudah menentukan kehidupannya, jodohnya, matinya. Ini salah satu kodratnya sudah diterapkan, sudah ada dalam Islam. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah kita tidak aneh lagi Ibu dan Bapak ya. Karena sudah diajarkan Islam. Kebebasannya jangan kebablasan. Nah, ya. Jawa tuh banyak orang tuanya Islam, anak-anaknya Bebas memilih. Ya, tetap bebas kalau kita masih anak-anak, masih dalam pengawasan tetap bebas dalam arti anak-anak kita awasi ya Bu ya. Ya, jadi misalnya kitanya mau anak-anak nangis mau apa deh berenang ke laut apa dibiarkan saja. Ya tidak juga ya Bu ya. Di sini mungkin kebebasan artinya kebebasan tetap dalam pemantauan ya, kebebasan pengawasan orang tua yang sebagai manusia dewasa. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu anak-anak butuh kesenangan Bu. Kadang-kadang kalau anak-anak main bola di kelas berarti kamu kurang senang Nak. Sian kamu kurang bahagia. Coba ditanya anak tahunnya berapa? 1.000, guru kasih 10.000 biar dia senang. Ya Bunda ya. Artinya kesenangan itu ya anak kurang bahagia, kurang happy, mungkin masa bermainnya kurang, mungkin di rumahnya banyak kegiatan yang lain. Ya bukan berarti kita biarkan anak-anak main bola di kelas ya kok. Biar nanti anak lagi senang nih langsung main bola di kelas. Cari kesenangan. Enggak begitu juga, kita anak-anak boleh main bola tapi tempatnya di lapangan seperti itu. Ada anak-anak yang main apa kemana tuh Bun? Pernah jauh mana deh orang tua. Itu memang kesenangan sendiri itu ya. Mungkin budaya-budaya yang baru, permainan yang lama munculkan lagi tapi ya udah yang korban hanya satu ya Bun ya, tapi akhirnya berdampak. Mungkin kita ambil hikmahnya aja lah Ibu dan Bapak, mungkin kalau mudorotnya lebih bahaya ya jangan dipakai. Oke lanjut kesenangan, tidak ada yang ditanyakan ya Ibu dan Bapak ya? Ya, lanjut dulu. Oke udah. Kemudian apa ini? Posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak, kalau tadi adalah kemampuan anak ya Bu ya, yang tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang harus dipenuhi oleh anak. Nah ini untuk 5 posisi kontrol adalah ini perilaku yang biasa atau mungkin ada yang dilakukan oleh guru, oleh pendidik. Yang pertama adalah menghukum. Apakah masih ada guru-guru yang masih gemar menghukum? berdiri di depan kelas, tidak ada mengerjakan PR. Tidak mengerjakan dengan berdiri atau dengan cara apa lagi Bu nih ya, contoh-contoh menghukum. Lari di lapangan, apalagi membersihkan WC, menghukum atau membawa minyak kayu putih, pengobatan. Ya itu sebenarnya katanya tidak baik Bu, karena barangkali orang tuanya tidak punya uang, kasihan kan ya. Saya pernah membawa sepidol. Ya. Seperti banyak masih ada hal ya. Ya ini Bu, jujur ya Ibu dan Bapak, awalnya kita merasa mengajar atau mendidik anak itu sudah benar, sudah tepat. Oh saya itu sudah benar, sudah tepat seperti itu. Saya kan sudah belajar, sudah S1, sudah PGSD seperti itu. Tapi setelah kita pelajari hal-hal, ternyata saya pribadi banyak yang keliru ya Bu ya. Oh ternyata cara itu juga nggak boleh ya, begitu juga nggak boleh seperti itu. Ya mangga nanti kita bareng-bareng belajar ya Bu ya untuk diperbaiki lagi. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Jadi guru sering
seperti menyalahkan anak tuh Bu. Yang mungkin anak, kamu tuh kenapa mengerjakan PR, atau misalnya anaknya ribut aja terus gurunya marah-marah, ini ibunya jadinya terlatih, ibunya ada seperti itu. Jadi guru itu sering disalahkan oleh murid, sering disalahkan oleh guru. Ibu pernah yang sedang viral tuh Bu, dan Bapak pernah menyimak sebuah video yang ada seorang siswa hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga terus. Iya. Pernah Punya sakit tuh ya? Nah, Iya. ya yang pertama sama kan dijahit sama teman-temannya, sama gurunya juga dimaki-maki, kedua, ketiga, ternyata yang ketiga terus si guru tidak ada kesempatan memberi alasannya kenapa. Itu yang salahnya dari guru, itu seperti itu langsung membuat kesalahan, merasa bersalah siswa itu, menjudge seperti itu. Akhirnya teman-temannya juga ikut bully kan, seperti itu. Itu contoh-contohnya perilaku guru itu seperti itu yang tidak bisa kita tiru. Akhirnya ternyata si murid itu hari pertama telat karena mengantar ayahnya ke rumah sakit. Dan untuk hari keduanya, ya seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia telah menguburkan ayahnya yang meninggal dunia, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dialami oleh kita ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Jadi kita itu guru berperilaku seperti teman. Dia diajak ngobrol, kalau ada masalah itu sebenarnya yang lebih nyaman ya Bu ya, murid kita tuh seperti itu. Silakan nanti Ibu harus diterapkan ke dalam posisi yang mana yang baiknya. Oke, yang lanjut sebagai pemantau itu guru seperti mengawasi artinya ya pemantau, jadi mengawasi gerak-gerik anak, perilaku anak, mengarahkan nanti yang masalah seperti itu ya, pemantau. Kemudian manajer itu artinya ya guru ini sebagai pemimpin ya, jadi bisa juga karakter seperti menyuruh-nyuruh atau membuat aturan, harus anak-anak tertib dan sebagainya. Jadi intinya manajer itu mengelola untuk pembelajaran atau perilaku anak itu agar kondusif seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak, dari 5 posisi kontrol ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Ih, hebat semua. Tepuk tangan lagi buat saya. Terus lanjut, next. Ini mungkin yang terakhir ya. Di sini adalah M adalah segitiga restitusi. Apa pernah mengenal segitiga restitusi? Sudah Bapak? Mengenal segitiga ya Pak? Mungkin ada yang lain istilah segitiga, mungkin segitiga siku-siku barangkali ya. Segitiga sama kaki ya. Itu matematika ya Bu ya. Keren jadi Pak. Ya. Memahami segitiga. Di sini apa sih yang namanya segitiga restitusi? Pak Adedian pernah memahami restitusi? Apa Bapak Dian? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih. Ada apa sih dengan segitiga restitusi? Artinya begini Ibu dan Bapak, ketika menghadapi suatu permasalahan, kita tuh tidak bisa langsung menyalahkan atau memarahi, memaki, menjudge anak. Jadi ada prosesnya agar penyelesaian permasalahan itu bisa terarah. Proses dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Jadi begini Ibu dan Bapak, saya ada yang sudah pernah buka video saya waktu kasus Ara dan Ningrum, Alesa dan Ningrum. Di situ adalah misalnya salah satu contohnya Ningrum, murid saya, dia memukul temannya. Di situ anak-anak si Ningrum itu melakukan kesalahan tidak? Ya, karena sudah memukul temannya seperti itu. Tapi kita guru yang bijak, jangan sampai langsung memarahi Ningrum atau kamu tuh gimana sih Ningrum? Nah, jadi kita di sini terjadi yang namanya menstabilkan. Dan artinya pasti ketika anak dipanggil oleh gurunya yang bermasalah, anak itu ada kejiwaannya tegang, pasti panik, rasa takut, cemas. Nah, di sini peran kita stabilkan dulu emosinya. Artinya biar hilangkan dulu rasa takut itu, biar nyaman dulu, santai dulu dengan beberapa pertanyaan
lain juga pernah atau sering melakukannya. Atau kamu sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi katanya ibu dan bapak harus ada kalimat seperti itu. Jadi harus ada stabilkan emosi anak-anak dulu. Jangan langsung, hei kamu tuh gimana sih? Katanya ibu dan bapak ya hal-hal seperti itu harus dihindari. Jadi di sini restitusi ini maksudnya yang pertama itu menstabilkan. Karena kalau dicoba juga dimarahin guru ini, bapak guru ini saya melakukan kesalahan. Jadi bikin sebuah pertanyaannya bikin tentang ada kok nadanya guru lembut sih, wah berarti aku aman nih. Jadi di situ maksudnya stabilitas menstabilkan identitas itu maksudnya seperti. Ada jelas di sini ibu dan bapak menstabilkan identitas. Aduh, ini udah siang sih aja udah. Kondisikan. Ya seperti itu. Sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Wah hebat semua, lanjut. Jadi yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Apa sih? Ada yang paham? Barangkali tahu lihat di YouTube atau bagaimana? Validasi membetulkan tindakan yang salah. Betul. Bagus, keren. Ada lagi? Validasi tindakan yang salah. Artinya, iya, artinya anak-anak meluruskan ya. Artinya meluruskan, membenarkan ada perilaku anak yang keliru di situ validasi. Jadi anak-anak di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu tahu nggak apa alasannya kamu pukul teman kamu nih bro? Seperti itu. Jadi kita ada sebuah pertanyaan mencari alasannya dulu. Apa sih sebabnya dia nakal? Apa sebabnya dia melakukan hal seperti itu? Jadi biar anak berpendapat, jangan langsung mengklaim anak itu salah. Jadi seperti itu. Walaupun tetap bagaimanapun kalau sudah melakukan merugikan orang lain, tetap kalau dia salah ya memang dia salah. Tetapi caranya saja yang harus kita perbaiki seperti itu dengan bahasa yang mungkin lebih lembut atau tanyanya baik-baik seperti itu. Kenapa kamu lakukan itu? Terus menurut kamu Ningrum apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum? Nanti anak sendiri juga bisa mengoreksi sendiri, Bu. Salah Bu, saya tadi pukul. Kenapa? Karena sirakannya ngambil pincir saya, gitu contohnya seperti itu ya Bu. Jadi di sini yang namanya validasi tindakannya salah. Ada yang masih bingung? Jelas? Jelas, udah hebat semuanya ibu ini. Tidak ada yang hebat, semuanya paham. Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan setelah anak itu mengakui kesalahan dirinya, nanti dia akan coba setelah kamu lakukan itu, apa yang harus kamu lakukan untuk selanjutnya? Jadi meyakinkan dirinya si anak-anak, apakah dia mau bertobat atau mengakui kesalahannya atau ya Bu, biasanya kalau anak sudah diperlakukan itu dengan sendiri dia akan apa? Mengucapkan apa? Mengoreksi sendiri. Dia akan mengucapkan apa? Meminta maaf, terus mengoreksi diri dengan tindakan selanjutnya bagaimana? Ya, memperbaiki dengan tidak akan mengulangi lagi. Biasanya anak-anak itu akan berbuat seperti itu ibu dan bapak ya, karena sudah diperlakukan dengan bijak oleh ibu dan bapak gurunya ketika dia melakukan kesalahan. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu juga ketika ada menghadapi sebuah permasalahan, maka ibu dan bapak ya kita coba menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak pakai segitiga sama kaki lagi lebih banyak. Yang paling bahaya segitiga bermuda. Selanjutnya segitiga biru. Bisa jadi makanan yang lezat ya punya. Ya mantul nih udah waktunya makan siang nih udah bicara makanan. Lanjut. Ini udah sampai titik akhir kesimpulan. Sebelum kesimpulan ibu dan bapak, barangkali ada yang sesuatu hal yang masih tidak jelas atau sudah jelas semua? Oke, kita lanjut ke kesimpulan saja. Jadi kesimpulannya ibu dan bapak bahwa budaya positif akan tumbuh dari lingkungan yang positif. Dan siswa yang melakukan budaya positif yaitu yang sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu
juga gurunya juga sebagai pendidik harus memahami 5 posisi kontrol dan juga dapat menyelesaikan permasalahan melalui proses segitiga restitusi. Oke. Guru-guru SDN Kepandian, guru-guru hebat, tepuk tangan dulu semuanya. Kita refleksi dulu dari kegiatan tadi. Apa yang Ibu rasakan tadi? Dari Ibu Is, maka refleksinya. Artinya setelah sebelum kita mempelajari hal ini dan evaluasi dan mungkin sebelum Ibu Betty maju aja Ibu. Dengaran. Ya, mungkin sebelum saya mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Betty, ada beberapa hal yang tadinya saya lakukan kepada siswa. Mungkin untuk kedepannya saya sedikit paham mengenai tindakan atau perlakuan apa yang baik saya lakukan kepada siswa saya. Oke, ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Bu. Ada yang lain? Bapak, kemudian siap. Ayo. Ya boleh, saya mau sedikit menanyakan tentang tadi. Refleksi. Ya, refleksinya itu kan tadi ada anak yang sudah diberikan penjelasan yang pakai segitiga tadi tuh, segitiga restitusi. Cuman ada anak yang double tuh. Kadang-kadang ada saya yang tetap melakukan hal kembali dan berulang-ulang. Mungkin itu PR bagi saya dan bagi kita semua untuk menghadapi anak-anak yang double. Itu aja. Ya, makasih. Ya, Apa sih tentang permasalahan kurikulum kita? Mungkin sering Ibu dan Bapak mengalami hal itu. Ya, tantangan buat kita ya. Tantangan buat kita bagaimana kedepannya untuk membimbing anak, jangan sampai kita salah tindakan seperti itu aja. Oke, ada lagi sudah cukup? Saya Oh iya. tanya Ibu Betty terkait dengan tadi tentang budaya positif yang mencerminkan profil pelajaran Pancasila. Di sini ada poin kebinekaan global. Nah, rencana saya itu yang ingin saya tanyakan. Besok saya ada materi PPKN mengenai peraturan perundang-undangan. Kebetulan perundang-undangan yang sekarang ini saya memang agak kurang paham. Jadi saya itu tadi menyuruh anak besok tuh bawa HP gitu. Nanti saya udah ada linknya. Nanti HP itu ketika pas masuk, maksudnya pas masuk HP digunakan. Tetapi pas istirahat saya ambil gitu. Nanti pas pelajaran kedua saya kasihkan lagi dan tetap istirahat tidak digunakan oleh anak-anak. Nah, apakah itu boleh? Karena saya pengen anak-anak ada materi yang lebih dan belajarnya juga nggak monoton gitu kan terkait Pancasila gitu. Boleh tidak seperti itu? Oke, terima kasih Bu Ros tadi atas ada pertanyaannya, apakah anak-anak boleh membawa HP untuk menggunakan pembelajaran di sekolah yang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan mungkin tentang apa itu Bu Ros? Mungkin peraturan pemerintahan ya seperti itu. Nah, ini manfaatnya yang namanya bahwa pendidikan itu harus mengikuti perubahan zaman. Jadi memang harus dan itu diwajibkan. Ya, itu mengikuti perubahan zaman itu maksudnya begitu kita mengikuti keadaan yang mengikuti pendidikan keadaan yang ada di zaman sekarang. Kita semua menggunakan HP teknologi, menggunakan gadget itu boleh sangat dianjurkan asal dalam pengawasan kita. Asal dalam pengawasan kita jangan dilepas, tetap kita kontrol seperti itu. Ya itu nggak apa-apa. Atau ibu yang lain juga mau menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada itu sangat baik sekali. Oke, itu aja yang Bu Ros ya tanggapannya. Ya terima kasih. Ada yang lain? Iya. Ujian sekarang juga yang Bu ya ulangan semua. Apalagi ada anak-anak yang kelas tinggi seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak, ini sudah ditutup poin-poinnya. Sekian dan terima kasih. Nah, kita tutup saja Ibu dan Bapak ya. Saya selaku tadi penggerak
Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit, singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan, diterapkan oleh murid-murid kita. Ini saja dari Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, mangga sama-sama dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana, Kepala Upacara SD Negeri 2 Kepandian, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Saya sangat mendukung dengan kegiatan Bu Betty sebagai guru penggerak yang mengalami banyak perubahan, terutama dalam menerapkan budaya positif seperti 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan pembiasaan mandiri, tanggung jawab, berinovasi dalam pembelajaran di sekolah. Saya apresiasikan untuk Bu Betty, terus semangat mengerjakan tugas-tugas guru penggerak dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suneri sebagai rekan kerja dari Ibu Nurbaiti. Sebagai guru penggerak, Ibu Nurbaiti telah menerapkan hal-hal yang positif seperti menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan juga kepada anak didiknya menerapkan tentang infak, manfaat dari gotong royong, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengajar mengaji, dan sebagainya. Untuk Ibu Nurbaiti, saya ucapkan selalu sukses dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Maulana, sekolah BSDN 2 Kepandian. Berarti saya minta maaf tidak mengerjakan PR karena berikan HP terus. Saya berjanji akan rajin selalu mengerjakan PR. Terima kasih Bu Betty tidak memarahi saya. Saya senang belajar dengan